Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari putri bungsunya yang paling disayangi, yakni Sayyidina Fatimah Az-Zahra dengan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah tausiah diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Sayyidina Hasan cucunya kelak adalah salah seorang penghuni surga dan wajahnya yang paling mirip dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau menyerupai aku baik dari bentuk rupamu maupun akhlakmu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri pernah berkata, Hasan menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dada sampai kepala, sedangkan Husain menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian-bagian lainnya, yakni dari dada sampai ke bawah. Mengetahui hal itu, pada suatu hari Sayyidina Husain kecil menangis dan datang menemui ibunya, yaitu Sayyidah Fatimah. Husain kecil lalu berkata, "Ya ibu, mengapa kakek lebih mencintai kakakku Hasan?" "Mengapa engkau berbicara seperti itu, wahai anakku?" jawab Sayyidah Fatimah. Sayyidina Husain lalu mengutarakan sebab kecemburuannya. "Kakek sering mencium kakak Hasan di bibirnya, sedangkan aku, kakek hanya menciumku di leher." Kemudian Sayyidah Fatimah membawa Sayyidina Husain kepada kakek mereka, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menceritakan kecemburuan cucunya Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap tajam dan lama, lalu bersabda, "Wahai anakku Fatimah, Hasan selalu aku kecup di bibirnya, karena dia akan mati diracuni oleh orang terdekatnya, dan seluruh isi perutnya akan keluar lewat mulutnya. Sedangkan engkau Husain," Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jurus menatap Husain cucunya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa meneruskan ucapannya, kemudian pingsan. Beberapa saat setelah siuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menatap tajam sambil terus menangis berguncang dadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Sedangkan engkau wahai Husain, sering aku cium di lehermu, karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Mendengar penuturan ayahandanya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah lalu menahan ledakan tangisnya sambil memeluk putranya Sayyidina Husain yang kelak akan syahid seperti yang telah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga kecil pun cahaya surga itu pun pecah oleh tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengguncangkan alam semesta. Sejarah akhirnya mencatat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Sayyidina Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahid dengan kepala terputus dari tubuhnya dalam pertempuran di padang Karbala melawan pasukan Ubaidillah bin Zaid. Ubaidillah mendapatkan tugas dari Zaid bin Muawiyah agar Sayyidina Husain mau membayar Zaid sebagai kafilah Muawiyah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pasukan Sayyidina Husain hanya berjumlah sekitar 72 orang saja, sedangkan pasukan Ubaidillah bin Zaid yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah 4.000 orang. Ada yang mengatakan 40.000 pasukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.